Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang elektrolit dan non-elektrolit. Pernahkah kalian berpikir, kenapa jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut akan dipadamkan? Selain untuk mencegah kerusakan pada peralatan instalasi listrik, pemadaman listrik juga bertujuan untuk mencegah masyarakat agar tidak tersengat oleh aliran listrik. Hal ini dikhawatirkan air banjir mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan listrik. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah semua jenis larutan juga dapat menghantarkan listrik? Faktanya, tidak semua larutan dapat menghantarkan listrik. Larutan yang dapat menghantarkan listrik disebut dengan larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak menghantarkan listrik disebut dengan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit mengalami reaksi ionisasi, yang mana ion-ion inilah yang akan menghantarkan listrik. Sedangkan larutan pada non-elektrolit tidak mengalami ionisasi. Hal ini yang mengakibatkan tidak dapat menghantarkan listrik. Derajat ionisasi dalam sebuah larutan dilambangkan dengan alfa. Larutan non-elektrolit tidak mengalami ionisasi, maka derajat ionisasinya bernilai 0. Sedangkan larutan elektrolit mengalami reaksi ionisasi. Apabila terionisasi sempurna, maka dikatakan dengan elektrolit kuat, yang mana nilai derajat ionisasinya sama dengan 1. Sedangkan apabila terionisasi sebagian, disebut dengan elektrolit lemah, yang mana nilai dari derajat ionisasinya besar dari 0, kecil dari 1. Bagaimana menentukan larutan tersebut dikatakan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit? Maka dilakukan uji daya hantar listrik larutan. Ini dilakukan dengan menggunakan baterai sebagai sumber listrik dengan 2 buah elektroda, bola lampu, dan kabel. Larutan elektrolit kuat akan memberikan gejala berupa timbulnya banyak gelembung gas dan lampu yang menyala terang, sedangkan pada elektrolit lemah timbul sedikit gelembung gas dan bola lampu tidak menyala atau menyala redup. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak timbul gelembung gas dan lampu tidak menyala. Maka itulah tabel dari larutan non-elektrolit. Larutan yang termasuk elektrolit kuat diantaranya adalah asam kuat seperti larutan asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, dan lain sebagainya. Selain itu, basa kuat juga merupakan elektrolit kuat seperti larutan natrium, hidroksida kalium, hidroksida kalsium, hidroksida garam yang mudah larut seperti larutan natrium. Klorida juga tergolong dalam larutan elektrolit kuat, sedangkan larutan yang termasuk elektrolit lemah diantaranya asam lemah seperti asam asetat maupun asam format. Dasar lemah seperti amonium hidroksida atau aluminium hidroksida serta garam sukar larut seperti perak klorida. Larutan non-elektrolit biasanya terdiri dari senyawa organik seperti glukosa, urea maupun metanol. Kemampuan daya hantar listrik ini juga dipengaruhi oleh ikatan kimia yang dimiliki oleh suatu senyawa-senyawa yang dapat menghantarkan listrik, dapat berupa senyawa ion maupun senyawa kovalen polar. Senyawa ion dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan, atau lelehan. Di dalam dua fase ini,
senyawa ion sama-sama menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas, dan contoh dari senyawa ion adalah natrium klorida dapat menghantarkan listrik baik dalam fase larutan maupun dalam fase cairan. Sedangkan senyawa kovalen polar hanya bisa menghantarkan listrik dalam wujud kelarutannya saja. Misalkan asam klorida yang merupakan senyawa kovalen polar merupakan elektrolit kuat jika dalam fase larutan, namun asam klorida murni dalam fase cairan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam cairan tersebut molekul HCl tidak terionisasi menjadi ion-ionnya yang dapat bergerak bebas. Demikian penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk menguji pemahamanmu tentang materi ini, dan simaklah beberapa uji daya hantar listrik pada akhir video, dan tentukan jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Kamu juga bisa menuliskan jawaban pada kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di materi kimia lainnya. Bye bye, see you.